Baik, kita lanjutkan. Hari ini adalah kuliah tentang biologi oksidasi dan pembentukan energi metabolisme. Ya. Jadi kita lihat di sini. Nah, metabolisme ini terdiri dari protein, karbohidrat, dan lemak. Nah, pembentukan energi inilah yang kita lihat adalah yang kita pelajari, pembentukan daripada ATP, energi yang kita bentuk. Jadi ada 3 tahapan daripada biologi oksidasi, yaitu adalah dari asam amino, asam lemak, glukosa, dia masuk ke dalam glikolisis, glukosanya ini masuk ke dalam asetil-CoA, masuk ke dalam Krebs cycle untuk membentuk yang secara tidak langsung adalah membentuk NADH dan FADH. Secara langsung akan membentuk ATP. Jadi sinilah kita lihat daripada ATP ini nantinya menggunakan energi sebagai energi. Nah, jadi dalam biologi oksidasi ini ada metabolisme karbohidrat, ya, dari glukosa, RBC, metabolisme daripada eritrosit, glikogen, darah, glukosa, dan diabetes pada kasus ini. Metabolisme lemak yaitu plasma lipoprotein, silomikron, VLDL, LDL, dan lipoprotein. Sudah kita terangkan pada kuliah sebelumnya. Sedangkan pada protein metabolisme nantinya adanya gluconeogenesis. 1 gram lemak, 1 gram lemak kering, artinya dalam tidak ada air, ini adalah 9 kalori. Protein dan karbohidrat yang kering adalah 4 kalori. Sedangkan karbohidrat adalah 4 kalori. Jadi kalau kita lihat 100 gram nasi, 100 gram nasi, karena nasi itu adalah hanya 40 gram. 100 gram nasi yang keringnya. Jadi 100 gram nasi adalah 175 kalori. Ya. Sedangkan bubur itu adalah 200 gram bubur sama dengan 175 kalori. Pembentukan ATP ini hasil daripada katabolisme yang dibentuk dari anabolisme. Jadi kalau kelebihan karbohidrat yang kita makan, jadi kelebihan karbohidrat, jadi kalau orang nantinya akan menjadi sintesa daripada lemak. Jadi dalam hal ini, walaupun tidak makan goreng-gorengan atau banyak lemak, tapi kalau karbohidrat yang dimakan ini banyak, kelebihannya akan disimpan menjadi jaringan adiposa. Tubuh membentuk 11 asam amino dari 20 asam amino. Sedangkan yang dikatakan asam amino esensial, tubuh tidak bisa membentuk. Tubuh tidak membentuk, jadi harus didapatkan dari makanan. Dan ini kita lihat bahwa ini penting sekali. Anabolisme adalah molekul-molekul yang besar ini dibentuk dari molekul atau prekursor dari molekul yang kecil. Pembentukan ini dari molekul-molekul kecil ini, misalnya asam amino daripada gula, asam lemak akan menghasilkan yang kita dapatkan dari makanan yang kita makan. Dan proses anabolisme inilah nantinya akan menjadi sintesa untuk menjadi protein, polisakarida, dan juga daripada lemak. Nah, jadi di sini kita lihat bahwa proses katabolisme dari molekul besar karbohidrat, lemak, dan protein akan dipecah menjadi gula sederhana, asam lemak, dan asam amino. Dan ini akan digunakan, akan menghasilkan hasil akhirnya adalah karbon dioksida, air, dan NH3. Sedangkan dari prekursornya asam amino, gula, dan asam lemak ini akan membentuk protein, karbohidrat, dan lemak serta nukleik acid. Nah, inilah kalau kita lihat secara tidak langsung, ini adalah pembentukan daripada asetal akan membentuk daripada lemak. Nah, jadi metabolisme ini adalah, kalau kita lihat ini adalah dari misalnya karbohidrat. Karbohidrat ini melalui glikolisis. Ini adalah glikogen menjadi glukosa 6 fosfat adalah dengan glikogenolisis. Asam lemak menjadi asetil-CoA dengan beta oksidasi. Dari pirufat menjadi asetil-CoA dengan adanya kalsium dan akan menjadi masuk ke dalam Krebs cycle.
Nah, branch chain asam amino juga bisa masuk ke dalam Krebs cycle. Jadi metabolisme karbohidrat ini terdiri dari glukosa, metabolisme daripada eritrosit, glikogen, kadar gula darah, dan kasus-kasus diabetes. Jadi pada glukosa ini kita harus tahu bahwa bagaimana metabolisme glukosa, glikolisis, HMP-san, juga adanya glikogenesis. Bagaimana menghasilkan energi dari glukosa, dari glikolisis tadi sampai ke Krebs cycle, dan bagaimana energi yang dihasilkan dari glukosa. Jadi kalau kita lihat secara aerobik, maka aerobik ini akan mendapatkan, kalau oksigennya cukup, maka dia akan melalui glikolisis, akan masuk ke dalam Krebs cycle. Nah, sedangkan anaerob adalah akan menghasilkan laktat atau etanol. Nah, di sini kita lihat adanya glikolisis, lalu dari pirufat menjadi asetil-CoA, masuk ke dalam Krebs cycle. Dari sini akan kita lihat adanya oksidasi fosforilasi akan membentuk ATP. Metabolisme daripada eritrosit sumbernya adalah, kita lihat pada RBC, eritrosit tidak ada mitokondria. Jadi dia betul-betul tergantung pada glikolisis untuk ATP-nya. Sedangkan glikogen adalah metabolisme dari tubuh kalau kita mendapatkan energi dari glikogen dan derivat daripada glikogen. Jadi kita lihat lagi pada glikogenesis dan glikogenolysis. Ya. Nah, disinilah kita lihat kalau kadar glukosanya tinggi, maka glikogen dulu yang akan disimpan di dalam hati dan otot. Dalam keadaan glukosa yang rendah, glikogen akan dipecah, ya, untuk menghasilkan glukosa. Sedangkan jadi dalam hal ini hati dan otot, di mana kalau kita lihat secara gram per kilogram, maka glikogen ini banyak pada hati. Tapi secara keseluruhan, maka jumlah glikogen ada pada otot. Tapi yang siap digunakan secara cepat adalah glikogen pada hati. Bagaimana kadar glukosa ini? Kadar glukosa ini ditentukan dalam keadaan puasa dan dalam keadaan, kita lihat di sini kadar gula darah puasa adalah 70 sampai 110 mg atau HbA1c. Ini adalah gambaran gula darah selama 3 bulan kurang dari 6,5. Kalau ini menggunakan milimol, maka ini adalah 4,2 sampai 6,2 milimol. Bagaimana mempertahankan kadar glukosa darah? Yaitu adanya faktor insulin, hati, glukagon, epinefrin. Kalau dalam keadaan kita makan, kadar gula darah meningkat, insulin akan dihasilkan. Insulin akan menyebabkan sel akan mengambil glukosa. Sel akan menggunakan glukosa sebagai energi. Dalam keadaan kita tidur, tidak makan, maka hati akan mempertahankan kadar glukosa darah dengan adanya glikogenolisis. Ya, di mana inilah akan mempertahankan kadar gula darah puasa. Apa itu gluconeogenesis? Gluconeogenesis adalah pembentukan dari glukosa dari non-karbohidrat. Dan pada kondisi apa gluconeogenesis? Yaitu dalam keadaan kadar gula darah rendah dan biasanya kalau tidak makan lebih dari 24 jam. Kalau 12 jam itu masih dalam keadaan glikogenolisis. Bagaimana lipogenesis dan lipolisis? Jadi dalam keadaan kita makan, apakah itu karbohidrat yang lebih atau makan lemak, maka itu akan disimpan menjadi jaringan adiposa. Dan dalam keadaan puasa, di mana kadar daripada glikogen sudah habis, maka akan dipecah. Yang dipecah adalah lemak dengan proses adanya ketogenesis akan menjadi glukosa. Benda-benda, maksudnya bukan jadi glukosa, akan menjadi benda-benda keton. Protein metabolisme. Protein metabolisme adanya diaminasi daripada asam amino yang akan dirubah menjadi pirufat atau menjadi ketoasid intermediate ke Krebs cycle. Dan ini terjadi juga sebagai transaminasi, oksidasi diaminasi, dan ketoasid modifikasi. Jadi secara keseluruhan kita lihat di sini adanya proses ini, adanya dari lemak menjadi fatty acid masuk ke dalam asetil-CoA. Dan ini bisa menjadi benda-benda keton.
Nah, protein menjadi asam amino masuk ke jadi pirufat atau dia menjadi urea yang akan dikeluarkan. Nah, glukosa ini kita lihat akan ada glikolisis, ada glikogenesis dan glikogenolysis. Nah, di sini kita lihat keseimbangan ini penting sekali. Penting dalam termodinamik daripada keadaan tubuh. Kalau berat badan kita stabil, apa yang kita makan dan yang kita gunakan itu sama. Itu namanya berat badan kita stabil. Kalau kita berat badan kita turun, artinya asupan yang kita makan kurang, sehingga dia akan memecah yang dari dalam tubuh. Sebaliknya kalau berat badan kita naik, maka yang kita makan dan yang kita gunakan lebih banyak yang dimakan daripada yang digunakan. Jadi energi ini yang secara langsung akan menghasilkan ATP atau secara tidak langsung nantinya akan menjadi NADH, NADPH dan FADH yang akan dirubah menjadi ATP. Ya. Jadi kalau kita lihat ini perbandingannya daripada hidrolisa mulai daripada asetil-CoA, ester sampai dia menjadi ATP. Nah, ini dikenal dengan hukum termodinamik. Hukum termodinamik ada dua. Tunggu dulu, baterainya mau habis ya. Gimana baterai? Bisa di stop ya? Atas. Kursornya ke atas. Kejiwaan yang 1, 2, 3 nih. Sudah terekam? Ya. Baik, kita lanjutkan. Hukum termodinamika ada yang dikenal dengan hukum termodinamika pertama, di mana ini adalah dikenal dengan konservasi energi, di mana sistem internal ini, energi ini dapat berubah menjadi bentuk yang lain. Sedangkan hukum termodinamika 2 ini adalah entropi. Satu sistem ini akan meningkatkan tingkat yang lain. Entropi ini diukur dengan random atau gangguan. Nah, jadi kalau kita lihat konservasi energi ini kita lihat bahwa pembentukan energi ini akan merubah menjadi bentuk yang lain. Misalnya, konservasi meningkatkan atau menghindari daripada panas. Ya. Nah, kita lihat di sini standar daripada energi ini, kita lihat bahwa ATP ditambah air menjadi ADP dan fosfat. Nah, di sini kita lihat juga lingkungan kita akan mendapatkan 30 kJ. Jadi glukosa ditambah ATP akan menjadi glukosa 6 fosfat dan ADP, fruktosa 6 fosfat ditambah ADP menjadi fruktosa 1 6 bisfosfat. Nah, di sini kita lihat bahwa pembentukan glukosa 6 fosfat dan juga fruktosa 6 fosfat ini akan menghindari sel kehilangan daripada bentuk daripada ATP yang digunakan menjadi panas tadi. Nah, sedangkan dalam kehidupan kita adanya entropi, yaitu adanya termodinamika yang kedua, di mana entropi dan energi ini akan kita lihat akan menjadi perubahan daripada panas. Jadi misalnya panas, air kita masak menjadi 100 derajat,
air ini akan mendidih. Nah, lama-lama air ini akan menjadi 25 derajat lagi kalau didiamkan. Nah, secara tidak langsung dan langsung energi ini. Secara langsung yang dikatakan langsung adalah pembentukan daripada ATP. Di mana misalnya di sini adanya kita mendapat ATP akan menghasilkan ATP. Nah, sebaliknya dari pembentukan Krebs cycle ada yang menjadi NADH. NADH ini sebanding dengan 3 ATP. FADH sama dengan 2 ATP. Jadi kalau kita lihat di sini sirkulasi atau menghitung daripada hasil energi yang dihasilkan oleh glikolisis, di mana dalam keadaan aerobik dia akan menjadi gliseraldehid, fosfat, ADP menjadi pirufat, adanya NADH, 2 ATP dan air. Jadi di sini NADH sama dengan 3 dan tambah 2. Nah, jadi dari 1 molekul glukosa ini akan menghasilkan 2 NADH dan 4 ATP. Dipakai 2 ATP. Jadi hasil bersihnya adalah 8 ATP. Nah, energi yang dihasilkan di mitokondria ini lebih banyak, yaitu pada Krebs cycle. Kita lihat pada Krebs cycle ini kita lihat bahwa menghasilkan 1 molekul NADH ini sama dengan sebanding dengan 3 ATP. Sedangkan FADH sama sebanding dengan 2 ATP. Jadi dalam keadaan ini kita lihat dari 1 molekul glukosa ini akan menghasilkan 30 sampai 36 molekul ATP. Ya. Jadi energi yang dihasilkan oleh Krebs cycle ini adalah dalam 1 putaran akan menghasilkan 12 ATP. Di mana masuknya adalah asetil-CoA ditambah oksalasetat, nantinya akan kembali lagi. Ini menghasilkan 3 molekul NADH, 3 kali 3, 9, 1 molekul FADH sama dengan 2 ATP dan 1 molekul GTP. Jadi dalam 1 putaran akan menghasilkan 12 ATP. Nah, dalam hal inilah kita lihat adanya perubahan daripada energi yang kita kenal dengan perubahan energi atau free energy. Perubahan ini adalah delta G. Delta G adalah G produk dan kurangi G reaktan. Delta H adalah dikenal dengan entalpi, delta S adalah entropi. Nah, jadi kalau kita lihat delta G sama dengan delta H dikurangi T adalah temperatur dikali dengan delta S. T-nya adalah temperaturnya adalah dalam bentuk Kelvin. Ya. Jadi 273 ditambah berapa suhunya. Nah, kalau dia negatif delta G ini reaksi ini akan berlangsung spontan. Kalau delta G-nya positif, reaksi ini tidak spontan. Dan kalau delta G-nya 0, maka reaksi ini adalah seimbang. Nah, standar daripada delta G ini kita lihat bahwa proses ini adanya free energy yang tergantung pada kondisi delta G. Delta G temperaturnya adalah 298. 298 atau 275 ditambah dengan 25 derajat Celcius. Ya. Standar pressure-nya 1 atmosfer. Sedangkan biologi standar daripada delta G0, standar ini adalah 10-7. Jadi pH adalah 7. Ini daripada pH sama dengan 1. Jadi keseimbangan konstan ini adalah energi, perubahan energi. Misalnya A ditambah B sama dengan atau bolak-balik C tambah D. Jadi di sini delta G reaksi sama dengan delta G 0 reaksi ditambah R tambah T ln daripada konsentrasi C dan D bagi. Ya. Atau delta G 0 reaksi ini adalah minus R T dan ln daripada ke konstanta ekuivalen. Nah, keadaan ini juga pada free energy ini kita lihat bahwa kehilangan ini akan tergantung pada perubahan-perubahan yang terjadi. Free energy dari ATP ini adalah adenosine trifosfat. Ya, ini adalah energi yang kita dapatkan secara langsung. Jadi kalau kita lihat negatif ini akan secara langsung. Zero terjadi equilibrium, sedangkan positif ini adalah terbalik, reverse. Ya. Jadi di sini kita lihat. Nah, jadi kalau kita lihat di sini delta G sama dengan minus R kali T kali ln konstanta ekuivalen, maka kalau kita lihat di sini konstanta ekuivalennya
10 pangkat 4 sama dengan minus 23, maka reaksi ini spontan. Ini kalau ini minus 12, ini reaksi ini spontan. Kalau delta G-nya 0, maka ini adalah seimbang. Sebaliknya kalau dia positif 11, ini terbalik, reaksinya reverse, membalik. Plus 23 reverse juga reaktannya. Nah, energi ini juga ada reaksi yang spontan dan ada yang reaksi yang non spontan. Nah, perubahan free energi perubahan inilah yang kita lihat dalam reaksi ini, di mana beberapa enzim yang dikatalisir memberikan interpretasi adanya reaksi yang couple, ya, reactionnya, half reaction. Jadi bisa spontan, bisa tidak spontan. Nah, reaksi ini juga adalah tempat aktif daripada reaksi ini, dan free energy perubahan inilah yang kita lihat half reactionnya bisa memberikan hasil yang lebih baik. Nah, untuk contohnya, enzim heksokinase ATP ditambah H2O akan menghasilkan ADP dan fosfat minus 31. Sedangkan fosfat ditambah glukosa menjadi glukosa 6 fosfat, H2O ini adalah 14 kJ. Jadi couple reaksi ini adalah dari couple reaksi ini dari 31 ditambah 41, maka reaksi yang berlangsung spontan adalah minus 17. Ini adalah reaksi spontan hasilnya. Nah, sedangkan di sini juga adanya intermediate, adanya reaksi yang spontan, ini adalah kilojoule 33. Ini adalah delta G-nya adalah 15. Maka reaksi spontan secara langsung adalah minus 18. Pirofosfat tadi. Sama, ini nanti kamu baca pelan-pelan. Jadi proses ini adanya energi sensor, ya, adanya ATP dan adanya pembentukan daripada inorganik pirofosfat. Kenapa adanya fosfoanhidrid linkage ini? Adanya resonans stabilisasi daripada produk yang terjadi hidrolisis. Adanya elektrostatis repulsion, ya. Nah, fosfokreatin atau kreatin fosfat ini adalah bentuk lain daripada energi yang kita lihat, yaitu fosfokreatin. Kreatin kinase ini akan mengkatalisir fosfokreatin ditambah ADP menjadi ATP dan kreatin. Reaksi ini adalah bolak-balik. Reaksi ini bolak-balik sehingga reaksi ini adalah bisa konstan. Fosfokreatin pembentukan ini. Jadi kalau ATP-nya digunakan selama olahraga, maka otot ini akan menggunakan ATP dan ini akan dirubah menjadi fosfokreatin dan ATP digunakan sampai habis. Ini juga fosfoenol pirufat. Fosfoenol pirufat terlibat dalam pembentukan ATP, sintesa daripada glikolisis dan akan menghasilkan ATP. Jadi di sini kita lihat ATP, adenin trifosfat, adanya gabungan daripada adenin, adanya ribosa. Jadi di sini adalah reaksinya. Dan fosfat ester, ya, adanya glukosa 6 fosfat dan di sini ada gliserol 3 fosfat. Nah, ini adalah gabungan daripada fosfat dan hidroksil membentuk glukosa 6 fosfat atau gliserol 3 fosfat. Sedangkan protein ditambah ATP akan menjadi protein fosfat dengan enzimnya adalah protein kinase. Kalau membaliknya, dia akan menjadi protein fosfatase. Nah, di sinilah kita lihat bahwa reaksi ini kamu baca pelan-pelan bagaimana reaksi ini membentuk energi. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, pembentukan fosfoanhidrid ini adalah sebagai delta G dari hidrolisis yang memberikan kontribusi faktor untuk ATP dan pirofosfat. Termasuk di sini resonans stabilisasi dan elektrostatik repulsion. Ya. Jadi di sinilah kita lihat adanya fosfokreatin tadi. Fosfokreatin pembentukannya menjadi fosfoelektroposfat tadi menjadi enol pirufat dan pirufat. Ini adalah tadi posa. Nah, di sini kita lihat ATP dari peranan ini kita lihat dari ATP dari energi yang dihasilkan intermediate-nya, jadi fosfoenol pirufat dia akan menghasilkan minus
61,9, fosfokreatin akan menghasilkan 43,1 kJ, pirofosfat minus 33,5, ATP, glukosa 6 fosfat. Nah, gliserol 3 fosfat 9,2. Nah, disinilah kita lihat kinetik dan termodinamik. Makin tinggi aktivasi energi barrier, di sini akan menyebabkan hidrolisa high energy bond yang akan memberikan slow in absence daripada enzim katalis. Jadi enzim katalisator ini akan mempercepat suatu reaksi supaya reaksi ini bisa berlangsung secara bisa spontan dan bisa non spontan. Kinetic stability ini penting untuk peranan daripada ATP dan komponen-komponen lain yang terikat. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini, glikolisis terjadi pada sitoplasma. Perantaranya, step perantara juga pada sitoplasma. Sedangkan siklus Krebs ini ada pada sebagian pada mitokondrial. Mitokondrial ini yang memerlukan oksigen dan sitoplasma. Ya, jadi di sini juga adanya mitokondrial inert. Ya, jadi kalau kita lihat di sini, glikolisis ada 2 level fosforilasi, ya 2 kali 3 6. Ya, intermediate-nya juga dapat 6. Ya, fosforilasi. Sedangkan Krebs cycle 6. Nah, di sini kita lihat daripada pembentukan ini dari NADH saja ada 30. Fosforilasi 4. Jadi di sini kita lihat pembentukan ini adalah sekitar 30 sampai 36 ATP dari satu molekul glukosa yang kita dapatkan kalau oksigen cukup. Nah, apa itu oksidasi reduksi? Oksidasi adalah hilangnya elektron, sedangkan reduksi mendapatkan elektron. Jadi reaksi redox adalah reaksi di mana terjadi reaksi oksidasi dan reduksi di mana elektron ditransfer dari satu spesies ke another, tempat yang lain. Jadi misalnya A ini adalah reduksi, B adalah oksidasi, dia bertukar. A-nya menjadi oksidasi, beta-nya oksidasi. Jadi kalau kita lihat di sini seng tambah copper menjadi seng dan copper. Nah, di sini kita lihat bahwa zinc akan hilang satu elektron. Itu dioksidasi, sedangkan copper akan direduksi. Nah, kalau singkatannya paling sederhana adalah di sini adalah Leo, yaitu di sini kita lihat adanya loss elektron adalah oksidasi, sedangkan gain elektron adalah reduksi. Jadi gampang kamu hafalnya adalah untuk oksidasi reduksi, loss elektron adalah oksidasi, sedangkan gain elektron adalah reduksi. Nah, disinilah kita lihat reaksi oksidasi dan reduksi di mana ferro menjadi ferri adalah oksidasi. Dia bertambah 1 elektron. Sedangkan copper hilang ini menjadi reduksi. Ya. Nah, disinilah reaksi oksidasi ini yang kita lihat secara sederhana. Oksidasi reduksi ini terjadi pada seng dapat 2 elektron, zinc dioksidasi. Sedangkan copper mendapatkan elektron, ini direduksi. Jadi copper. Nah, jadi bagaimana kita lihat proses inilah terjadi pada seng dan copper. Ini adalah proses terjadinya adanya gain elektron, adanya kehilangan elektron. Nah, begitu juga dengan oksidasi di mana terjadi pada Ca4 dan oksigen, adanya CO2 dan H2O. Nah, apa yang penting dalam kehidupan sehari-hari? Reaksi oksidasi ini. Ada 5 hal yang penting dalam kehidupan sehari-hari mengenai reaksi oksidasi reduksi. Yang pertama adalah masak air. Pada waktu kita masak air, produksi ini kalau dia pada waktu dia mendidih, maka akan terbentuklah CO2 dan air. Dan kalau itu lama, CO2 banyak dibentuk, H2-nya akan menipis. Respirasi. Bagaimana dengan respirasi? Pada waktu kita bernapas, oksigen akan mengandung daripada komponen CO2 dan H2O. Di mana penting sekali reaksi ini adalah CO2 dihasilkan, tapi ada energi yang lepas. Karatan. Jadi kalau kita berkarat, ini oksidasi daripada zat besi. Jadi 4 ferro ditambah 3 oksigen akan menjadi 2 ferro oksigen terus. Ya. Jadi adanya ion. Bleaching.
Pemutihan. Jadi kalau kita menggunakan bleaching atau pemutihan, yaitu adanya oksidasi daripada komponen yang menyebabkan daripada warna menjadi tidak warna. Jadi kalau kamu lihat baju sudah kotor, coklat, kamu kasih bleaching, kamu kasih Biclean atau kasih Soclean, maka dia akan hilang kotor itu. Itu adalah proses oksidasi di mana akan menghasilkan bleaching. Nah, selanjutnya juga baterai. Baterai ini adalah juga reaksi yang kita lihat. Adanya baterai ini akan adanya reaksi redox, ya. Nah, jadi inilah kita lihat proses oksidasi reduksi. Adanya alkan reduksi, adanya alkohol, aldehid, karboksilid. Reversible. Jadi reaksi yang reversible ini adalah reaksi yang kita lihat misalnya dari laktat menjadi pirufat. Ya. Laktat dehidrogenase enzimnya. Jadi laktat bisa menjadi pirufat dan pirufat menjadi laktat. Di mana kita lihat di sini adanya reaksi oksidasi di mana oksigen itu elektronnya dia akan berubah. Dia akan mengeluarkan 2 elektron. Ya. Nah, di sini kembalinya dia juga akan mengeluarkan daripada laktat dengan enzim ini akan mengeluarkan elektron. Jadi reaksi NADP ini adalah reaksi yang kita kenal sebagai cofactor redox, di mana adanya proses pyridine nucleotide, di mana akan ada disosiasi dan terjadi hidrid. Jadi NADP, NADH ini akan menjadi salah satu reaksi oksidasi reduksi yang terjadi dalam tubuh kita. Pembentukan panas reaksi ini, ya. Gini kita lihat pembentukan ini heat, dia bisa menggunakan melepaskan panas atau menyerap panas. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini dalam keadaan kita reaksi ini panasnya dihasilkan atau diisap, eksotermik. Jadi dari ini kita lihat dapat melepas panas sehingga kita merasa panas. Sebaliknya pada endotermik reaksi dia akan menghisap sehingga kita merasa dingin. Nah, reaksi inilah juga adanya reaksi eksotermik dan endotermik di mana pelepasan panas ya dari satu produk ke produk lain ini dikenal dengan eksotermik. Sedangkan pada waktu panas ini digunakan atau dipakai ini adalah reaksi endotermik. Nah, disinilah kita lihat peranan daripada NADH dan ATP, ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini biosintesa daripada glukosa, terus ini adalah proses glikolisis. Nah, di sini kita lihat dari glukosa 6 fosfat ini bisa menjadi glukosa 6 untuk pembentukan NADH dan NADPH, yaitu untuk pembentukan DNA dan RNA, glukosa 6 fosfat. Nah, dari 3 fosfogliserat ini bisa menjadi serin, pirufat bisa menjadi alanin, sedangkan sitrat bisa menjadi kolesterol dan asam lemak. Fosfoenol pirufat bisa menjadi asam amino dan pirimidin. Begitu juga alfa ketoglutarat. Alfa ketoglutarat bisa menjadi glutamat, asam amino dan purin. Suksinil-CoA adalah pembentukan daripada prekursor untuk pembentukan daripada heme dan klorofil. Oksalasetat akan bisa menjadi aspartat, asam amino, purin dan pirimidin. Nah, di sini kita lihat dalam keadaan oksigen yang kurang, hipoksia. Oksigen terbatas. Elektron mungkin turun dan adanya elektron transport. Ya. Nah, jadinya di sini kita lihat adanya proses nikotinamid, adanya NADPH, adanya glutathione reduksi, kamu bisa baca pelan-pelan, maka terjadilah adanya superoksid dismutase yang merubah oksigen menjadi H2O2. Ya. Atau dia glutathione peroksidase akan memecah H2O2. H2O2 akan dipecah. Nanti waktu praktikum dilihat. Nah, pada waktu hipoksia ini adalah proteksi di mana akan menurunkan aktivitas daripada PDH melalui kinase atau swapping out daripada kompleks 4. Jadi dari sini kita akan lihat adanya proses hipoksia, menurunkan proses adanya terjadinya aktivitas daripada PDH. Ya, nah di sini juga hipoksia juga kita lihat di sini akan terjadi hipoksia. Ya, sudah tadi. Nah, di sini kita lihat fungsinya
Jadi dalam hal ini kita lihat pada mitokondria itu oksigen harus cukup. Mitokondria, ya, ADP dan ada inhibitor, ya. Nah, di sini kita lihat secara keseluruhan redox kompleks ini adanya kompleks dissociation dan elektron transport function. Jadi oksidasi daripada ADH menjadi NAD, transfer elektron ke koenzim Q, oksidasi suksinat menjadi fumarat, elektron transfer, ya. Reduksi sitokrom C, oksidasi, baca pelan-pelan nantinya, ya. Nah, disinilah kita lihat hubungan klinikalnya, kita lihat bagaimana reaksi daripada respirasi ini. Pada keadaan defect daripada kompleks ini, adanya gangguan daripada ini dilihat bahwa yang berhubungan dengan laktit asidemia karena NADH-nya tinggi sekali. Konsentrasi ini akan pembentukan daripada laktat daripada pirufat. Kalau misalnya kadar darah laktat ini sampai 30 kali lipat atau kadar pirufat meningkat 10 kali lipat, NADH akan menghambat Krebs cycle PDH menjadi pirufat. Jadi pirufat ditambah NADH akan meningkatkan laktat. Benda-benda keton dihasilkan kalau dihambat Krebs cycle, ya. Nah, serum alanin juga meningkat akibat daripada penurunan daripada pirufat metabolisme. Jadi ini kamu baca pelan-pelan dan baca reaksinya. Nah, jadi disinilah kita lihat peranan, ya, mitokondria ini mempunyai 2 membran bilayer, ya. Nah, ini peranan daripada Krebs cycle, glikolisis pada sitoplasma, ya, Krebs cycle pada mitokondria sebagian besar. Nah, jadi adanya oksidasi fosforilasi, pembentukan ATP dan adanya pembentukan daripada GTP tadi NADH. Oksidasi fosforilasi terjadi pada mitokondria untuk pembentukan ATP yang lebih banyak. Glikolisis terjadi pada sitoplasma. Setelah glikolisis dia akan menjadi pirufat ditambah dengan CO2, dia akan menjadi asetil-CoA dengan adanya CO2 dan NADH. Asetil-CoA sebagai energi masuk ke dalam Krebs cycle yang ada pada matriks, dan adanya oksidasi fosforilasi inilah adanya elektron transport, ya, inner membran daripada mitokondria, dan proton gradient inilah yang kita lihat adanya sintesa daripada ATP menggunakan ATP sintase. Dan di sini kita lihat bahwa akan memblok daripada uncouple tadi protein. Jadi secara sederhana ini kita lihat bahwa proses ini kita mempelajari bagaimana termodinamika chemistry daripada organik yang kita gunakan dalam kehidupan. Adanya grup transfer reaksi, adanya unfavorable reaksi yang dapat digunakan secara ini, oksidasi, reduksi, dan adanya transfer elektron. Nah, jadi dari pelajaran ini kita bisa mengetahui penggunaan daripada ATP pada metabolisme karbohidrat, lemak, dan juga pada branched chain asam amino, dan apa peranan kalsium dalam step ini. Nah, di sini kamu akan lihat apa yang kamu harus pelajari, bagaimana terjadi fosforilasi intermediate daripada Krebs cycle, berapa ATP yang dihasilkan, bagaimana pirufat sampai asetil-CoA. Nah, selain itu kalau secara sederhana kita akan melihat kebutuhan energi manusia. Kebutuhan energi manusia adalah pada wanita normal adalah 700 sampai 2000 tergantung aktivitasnya. Laki-laki lebih tinggi. Laki-laki dewasa normal 2400 sampai 2800. Pada waktu pasien bed rest, pasien istirahat harus baring, maka hanya 1300 sampai 1800. Bayi baru lahir per kilogram berat badan ini adalah 100 kalori digunakan. Remaja perempuan aktif 2400, laki-laki adalah 3100 sampai 3600 kalori. Nah, jadi kalau kita lihat duduk sambil istirahat ini memakai 0,7 sampai 2 kilokalori per menit. Berjalan 2 sampai 6, lari cepat 15, lari jarak jauh maraton itu 10, balap sepeda 10. Nah, disinilah kita lihat bahwa total energy requirement pada orang dewasa adalah dilihat kalau dalam keadaan bed rest
pasien di rumah sakit ini adalah sekitar 27,5. Kalau cuma kerja duduk-duduk ini adalah 30, kerja yang ringan, dokter, perawat ini 35. Kerja yang menengah, moderate, misalnya tukang kayu, tukang cat, ini adalah 40. Sedangkan orang yang aktif sekali, atlet ini adalah 45 kalori per kilogram berat badan. Ini adalah rumus bagaimana kamu menghitung kalori yang digunakan, ya. Dan ini adalah dipakai. Biasanya menghitung itu adalah body basal metabolic rate. Meningkat untuk pertumbuhan berat badan laki-laki lebih banyak dari perempuan. Keadaan demam. Kenaikan 1 derajat ini sama dengan 13% kebutuhan. Kehamilan dan ibu menyusui ini akan lebih tinggi. Meningkat pada keadaan tiroksin dan tirotoksikosis. Ya. Thermal effect of food. Thermal effect of food adalah energi atau panas yang digunakan untuk menggunakan makanan yang kita makan. Ini adalah sekitar 5-10% dari basal metabolic rate. Ya. Ini adalah total energi yang kita makan. Semoga pelajaran ini berguna bagi kita semuanya dan kamu bisa lebih mengerti